Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai patah tulang. Yaitu saya mengalami patah tulang paha sebelah kanan dan tulang pergelangan tangan sebelah kiri saya. Oke, kejadian bermula itu saya mengalami kecelakaan pada tahun 2019, tepatnya lebaran ketiga, yaitu dari Jumat tanggal 7 Juni 2019. Pada saat kecelakaan itu saya langsung dibawa ke urut tradisional, nggak dibawa ke medis. Di situ saya tulang tangan saya yang patah dan tulang paha saya yang patah diurut, dibenarkan tulangnya, dipaskan kembali pada posisinya. Kalau rasanya ya lumayan sakit karena nggak ada bius ya, lumayan sakit, ditarik-tarik itu begitu sakit lah pokoknya. Di situ setelah selesai saya dibawa pulang ke rumah. Nah, selama proses penyembuhan itu saya dilarang makan makanan dari hajatan orang yang melahirkan. Katanya kalau makan makanan itu tulang yang sudah mulai menyambung bisa lepas kembali. Entah benar atau tidaknya saya kurang tahu. Dan untuk makanan yang boleh dimakan, kalau dari tahlilan atau syukuran orang meninggal itu boleh, katanya. Itu bisa mempercepat penyembuhan katanya. Saya juga kurang nggak tahu juga, kata tukang urutnya tadi. Nah, setelah 2 minggu saya menjalani proses pemulihan, penyembuhan lah patah tulang saya. Tukang urut itu datang ke rumah saya untuk memastikan apakah tulang saya sudah menyambung apa belum. Nah, waktu dibuka perbannya dan diganti perbannya, ternyata tulang saya belum nyambung, belum sama sekali menyambung, masih ya bisa gerak sana gerak sini tulangnya. Tapi kemudian ganti perban kan. Nah, situ saya suruh istirahat. Nah, 20 hari kemudian tukang urut itu katanya akan datang kembali ke rumah saya. Namun setelah 20 hari, bahkan sampai 1 bulan, tukang urut itu tidak datang-datang ke rumah saya. Tidak bisa dihubungi, tidak ada konfirmasi sama sekali. Entah nggak ada tanggung jawabnya. Dan kemudian keluarga saya berinisiatif mencarikan tukang urut yang baru. Nah, setelah tukang urut kedua itu datang, perban yang ada di tangan dan tulang paha saya dibuka semua, dan ternyata tulang tangan dan tulang paha memang sudah nyambung, tapi nyambungnya tidak sempurna. Yaitu nyambungnya nyelip kayak gini, tumpang tinggi. Nah, oleh dukun urut yang kedua tadi dilepaskan tadi yang tulang yang sudah menyambung di tangan dan di paha tadi, tulang tangan menyambungnya begini. Nah, gitu dilepas, diluruskan kembali. Begitupun dengan tulang paha juga menyambung begini. Nah, dilepas semuanya. Rasanya sakit memang karena nggak ada bius secara tradisional. Itu ditarik-tarik, goyang-goyang, habis itu ditarik, mantap rasanya. Nah, sudah dibenarkan tadi, kemudian diperban, dikasih kayu paralon untuk agar tulangnya tidak goyang.
Nah, tukang urut itu setiap minggunya datang untuk ngontrol. Saya diurut oleh tukang urut yang kedua itu selama 1 bulan. Jadi setiap minggunya tukang urut itu datang. Minggu pertama dicek kondisi saya, apakah ada pergeseran tulang atau tidak, dan ternyata katanya bagus. Nah, minggu kedua tukang urut yang kedua tadi datang kembali untuk membuka perban yang ada di tangan dan di tulang paha saya. Nah, untuk di tangan, alhamdulillah tulangnya sudah menyatu, bagus katanya. Tapi tangan saya masih bengkak, masih susah untuk digerakkan. Nah, untuk yang di paha dibuka juga, tulangnya udah nyatu, tapi belum sekuat lah, belum kuat lah pokoknya. Nah, setelah dibuka itu, emang kakinya masih bengkaknya 2 kali lipat lah dari kaki yang kiri. Nah, kemudian kaki saya dilatih nekuk, itu agak ditekuk paksa sama tukang urutnya itu. Rasanya sakit bener karena udah lama nggak ditekuk, jadi lurus terus. Pas ditekuk, sakitnya minta ampun. Sudah minggu ketiga orangnya kontrol lagi. Nanya apakah kakinya sudah bisa ditekuk belum. Saya ya belum sempurna nekuknya kan. Habis itu kata tukang urutnya, nah saya suruh tiduran. Nah, dicoba ditekuin paksa. Nah, itu ditekuk paksa sama tukang urutnya sampai bunyi krek pada lutut saya. Sakitnya minta ampun. Saya menjerit sampai tetangga sebelah saya terdengar suara saya, saking kencengnya, saking sakitnya luar biasa. Nah, setelah itu selesai, saya suruh ngulangi lagi latihan itu. Nah, latihan kok saya suruh duduk di kursi sambil digantungkan kakinya, kan turun sendiri pelan-pelan kaki itu. Nah, setelah minggu keempat cek lagi, udah agak bisa nekuk, agak letter L dikit lah, belum sempurna nekuk. Nah, dukun itu katanya saya sudah mengatakan saya sudah bisa sembuh 90%. Udah habis itu selesai lah kata tukang urut itu. Nah, saya tanya sama tukang urutnya, bolehkah kaki saya ini untuk jalan apa? Katanya boleh pakai tongkat 1. Nah, tapi hanya nempel saja, nggak boleh ditekan. Singkat cerita, selama 2 minggu saya berlatih, kok ada yang aneh pada tulang paha saya. Kalau tulang tangan alhamdulillah udah sembuh, saya pergelangan tangan sebelah kiri. Sedangkan tulang paha saya ada benjolan kayak nongol di daging. Setelah saya raba-raba, kok benjolan itu agak naik terus. Dan ternyata setelah sebulan saya memutuskan untuk ronsen. Ternyata tulangnya tidak nyambung dengan sempurna, yaitu nyambungnya tumpang tindih seperti ini. Nah, kayak gini, yang satu naik ke atas, jadi nongol ke nusuk ke kulit. Ya rasanya ya kalau buat jalan nggak kuat, agak sakit. Kaki saya kalau positif tumpang tindih kan panjang sebelah, jadinya jalan tuh agak ya satu jinjit. Nah, kalau lupa, kalau yang dukun yang kedua tadi, kalau selama proses penyembuhan boleh makan apa aja, gak ada yang larang. Nah, untuk itu melanjutkannya tadi, setelah saya ronsen
saya memutuskan untuk operasi, ambil jalur medis. Setelah saya ronsen mengetahui itu langkah saya tersebut, kok aneh kayak gitu. Ternyata nyambungnya tumpang tindih. Nah, rencana saya mau operasi itu awalnya saya mau di Padang operasinya, tapi kata kakak saya suruh operasi di Lampung. Karena di Padang gak ada saudara, jadi saya terpaksa operasi di Lampung. Di sana ada kakak saya. Singkat cerita, saya tanggal 30 Oktober berangkat, tepatnya hari Rabu pagi. Sampai di sana Kamis pagi jam 9-an, tanggal 31. Saya di sana langsung daftar, nunggu antrian. Nah, siangnya saya dipanggil. Ditanya sama dokter, keluhannya apa? Ini dok, kaki saya panjang sebelah katanya. Terus kata dokter, pasti urut sangkal putung ya? Iya, saya jawab gitu. Makanya kalau patah tulang paha itu, kalau bisa jangan ke urut tradisional atau tukang urut sangkal putung. Kalau bisa di medis saja, karena di paha itu ototnya kan otot besar, jadi dia tarik menarik besar. Kalau buat gerak terus, lama-lama kan tulang yang sudah nyambung gini bisa ketarik kan gini, saling tarik menarik. Nah, habis itu saya disuruh tidur, diukur kaki saya, selisihnya 7 cm. Di lumayan panjang lah, 7 cm. Bayangkan, jalan ya apa, capeknya jalan. Nah, setelah itu saya disuruh ronsen kembali, karena ronsen yang pertama tidak jelas, itu kurang jelas. Nah, di situ di ronsen 2 kali, yang satu tampak gambar samping, satu tampak gambar depan. Nah, setelah ronsen itu saya dikasih tahu hasilnya, kemudian dikasih pilihan sama dokternya. Nah, pilihannya ada 2. Yang pertama, bisa operasi sekali langsung pasang pen, tapi kaki tetap panjang sebelah. Nah, pilihan yang kedua, operasi 2 kali. Nah, diusahakan kaki panjangnya bisa sama. Nah, operasi 2 kali itu, operasi yang pertama yaitu lepas sambungan tulang yang ini, melepas tulang yang numpuk ini. Nah, dilepas. Nah, kemudian terus dikasih beban, dikasih bandul. Nah, operasi yang kedua baru pasang pen. Nah, pada hari itu saya belum dioperasi. Saya pulang dulu ke tempat rumah teman kakak saya yang dekat rumah sakit, karena ke rumah kakak saya sangat jauh. Nah, Kamis itu belum operasi, Sabtunya saya baru operasi. Sabtu pagi saya daftar kembali, siang dipanggil lagi. Nah, sorenya saya baru operasi. Selesai operasi, alhamdulillah operasi pertama itu lancar. Ya, sebelum operasi pasti cek ambil darah, sampel darah, sebagainya, cek kondisi kesehatan. Nah, disitu baru operasi ya. Nah, alhamdulillah operasi pertama berjalan lancar. Nah, setelah operasi itu, tulang operasi pertama itu, nah, dilepas nih tulangnya, udah selesai. Nah, gambarnya seperti ini, seperti leher. Nah, seperti inilah gambar tulang saya sebelum operasi dan sesudah operasi, yang dilepas tumpukan tulang tadi. Nah, kemudian setelah operasi itu kaki saya dikasih bandul, kasih beban lah, biar bisa tulang yang nyambung gini ketarik, ini bisa
nyatu kembali ini. Beban hari pertama itu 7 kilo, terus hari kedua 9 kilo, hari ketiga 11 kilo, hari keempat 12 kilo, hari kelima itu 14 kilo sampai hari ke-6. Nah, saya dikasih beban itu selama 6 hari. Setelah 6 hari, setelah saya di ronsen kembali. Nah, setelah ronsennya itu seperti ini, seperti gambar. Nah, seperti inilah tulang saya sebelum operasi yang kedua. Masih segini ya, dikit lagi. Nah, kata dokter itu bisa dioperasi katanya kan. Nah, itu sorenya saya operasi kembali, dan selesainya jam 10 malam. Operasi habis maghrib jam 7. Nah, jam 10 udah jaman lah. Nah, alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Setelah operasi yang kedua itu saya disarankan oleh dokter untuk latihan lekuk, karena ototnya kan yang tadi sudah memendek ditarik kembali, kan kaku sekali ya. Disuruh latihan lekuk di tempat tidur itu, sambil duduk kakinya kan gantung, diturunin pelan-pelan. Ya emang sakit sih rasanya, tapi demi kesembuhan tetap dilanjutkan biar cepat sembuh. Nah, memang beda ya rasanya sebelum pasang pen dan setelah pasang pen. Ada agak-agak gimana gitu rasanya, agak beda lah pokoknya. Nah, setelah 3 hari saya dirawat di situ, total saya ada 9 hari ya di rumah sakit. Yang pertama setelah operasi yang ke-1 yaitu selama 6 hari, yang kedua setelah operasi yang kedua yaitu rawat inap selama 3 hari. Kemudian saya diperbolehkan pulang. Nah, saya pulang ke tempat rumah teman kakak saya tadi. Nah, setelah seminggu saya kontrol lagi. Nah, saya kontrol, cek lukanya, ganti perban, tapi belum lepas jahitan. Ganti perban tersebut udah diganti jahitannya, tapi belum dilepas. Nunggu seminggu lagi, terlepas jahitannya 2 minggu pasca operasi. Nah, setelah itu saya minta surat rujukan untuk melanjutkan kontrol di Bengkulu. Nah, disetujui oleh dokternya, dibuatkanlah surat itu. Dan kemudian setelah kontrol itu saya langsung pulang ke Bengkulu, berangkat siang, nyampainya siang juga, hari Jumat siang sampai. Nah, saya di rumah istirahat total lah. Setelah seminggu saya baru lepas jahitan. Saya lepas jahitannya itu melalui bidan desa, dilepas. Selama seminggu lah saya itu yang merawat bidan desa itu. Singkat cerita, setelah selama sebulan saya kontrol lagi di Bengkulu. Nah, kontrol itu dicek kondisi luka saya udah kering katanya, dan kemudian di ronsen. Hasil ronsennya itu tulangnya belum nyambung seperti ini, seperti di layar, belum nyambung ya, karena masih 1 bulan. Dan kemudian kontrol yang kedua yaitu 2 bulan setelah kontrol pertama, itu tepatnya 3 bulan. Kata dokter cuma disuruh latihan lekuk sama cek lukanya, belum di ronsen. Ronsennya nanti setelah 5 bulan pasca operasi itu. Nah, setelah kontrol yang ketiga, tepatnya pada bulan 4 kemarin atau 5 bulan pasca operasi, saya belum bisa kontrol dikarenakan kondisi alam yang tidak memungkinkan, yaitu wabah COVID-19 atau corona ya. Saya belum bisa kontrol karena
anak paling seluruh Indonesia. Jadi saya meminta untuk kontrol. Nah, terpaksa kontrolnya nanti nunggu semuanya udah aman. Nah, 5 bulan itu saya masih jalan pakai tongkat 2, belum berani apa ya, karena belum tahu hasil kontrolnya. Kata dokter kemarin boleh latihan jalan setelah 5 bulan. Nah, setelah 5 bulan lebih saya belajar napa, belajar jalan masih pakai tongkat 2. Alhamdulillah selama itu saya berlatih terus, jalannya udah agak enak pakai tongkat 2. Nah, napaknya pelan-pelan, ditekan pelan-pelan. Nah, setelah 6 bulan saya coba lepas tongkat 1, memberanikan diri untuk lepas tongkat 1, walaupun belum kontrol lagi kan. Nah, tapi masih agak takut-takut, jalannya masih agak lompat dikit-dikit karena belum kuat benar ya. Masih takut-takut juga, ada keraguan karena belum tahu kondisi tulang paha saya. Nah, selama itu saya sampai sekarang masih melatih otot kaki saya supaya cepat bisa kuat kembali. Nah, itulah cerita saya, pengalaman saya mengenai patah tulang, tengah tulang paha dan tulang pergelangan tangan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Sebisanya nanti saya jawab, insya Allah. Nanti saya rangkum pertanyaannya, saya bikinkan video selanjutnya. Nah, itulah sekian dari saya, cerita dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya dan khususnya teman-teman semua. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.